Assalamualaikum anak-anak kelas 2. Semoga anak-anak selalu ada dalam lindungan Allah dan ada dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai adab mengaji dan adab bermain. Adab adalah aturan, tata cara atau sopan santun. Nah, dalam mengaji dan bermain pun ada aturannya. Mari kita bahas terlebih dahulu adab mengaji. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini bukan buatan manusia ataupun bukan juga buatan Nabi, melainkan Al-Quran ini adalah firman Allah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk. Maka dari itu kita diharuskan atau dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Sebelum mengaji atau membaca Al-Quran, ada beberapa hal yang harus dipelajari. Yang pertama, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu huruf-huruf hijaiyahnya agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian, selain kita mengetahui, kita juga belajar bagaimana cara membaca huruf-huruf tersebut. Lalu, mempelajari tajwidnya, panjang pendeknya, hukum bacaannya, agar dalam membaca Al-Quran betul. Orang yang membaca Al-Quran tentunya akan mendapat pahala dari Allah, akan disayang oleh Allah. Selain itu, kita pun akan mendapatkan petunjuk dalam membaca Al-Quran. Asalkan kita betul-betul membacanya dan mempelajari serta memahami arti atau maknanya. Dalam membaca Al-Quran ada adabnya. Yang pertama, dalam keadaan suci. Diusahakan sebelum mengaji, sebelum membaca Al-Quran, ataupun misalkan anak-anak sebelum membaca tilawati nih, berwudu dulu supaya tenang, supaya lebih segar dan enak ketika kita membacanya. Lalu yang kedua, diusahakan mengenakan pakaian yang bersih, terutama bersih dari hadas dan najis. Lalu yang ketiganya, membacanya di tempat yang suci atau bersih. Duduk dengan tenang, jangan sampai membaca Al-Quran ataupun membaca tilawati sambil lari-lari. Lalu yang kelima, membacanya dengan tartil, tidak terbulu-bulu, tidak teriak-teriak, tapi perlahan-lahan dengan jelas. Panjang pendeknya pun diusahakan harus benar, karena tadi sebelum membaca Al-Quran, kita telah mempersiapkannya terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah membaca ta'awuz, membaca basmalah sebelum kita melantunkan atau membaca Al-Quran. Ataupun kalau anak-anak di sekolah sebelum membaca tilawati, sebelumnya kan membaca ta'awuz atau basmalah terlebih dahulu. Menghayati, maksud menghayati di sini kita betul-betul dalam membaca Al-Quran, tidak main-main, dipahami artinya, dibaca artinya. Setelah selesai membaca Al-Quran, maka akhiri dengan membaca Shadaqallahul Azim. Nah, itu adalah adab-adab atau aturan yang sebaiknya kita lakukan, diusahakan dalam membaca Al-Quran. Meskipun misalkan anak-anak belum membaca Al-Quran, ketika membaca tilawati ataupun membaca iqra pun, maka adab mengaji ini haruslah diterapkan, harus dilakukan. Yang selanjutnya, adab bermain. Tentunya di sini kita semua senang bermain. Tidak ada yang tidak menyukai bermain. Namun dalam bermain pun memiliki aturannya, memiliki adabnya, memiliki tata caranya. Bagaimana bermain yang baik, bagaimana bermain yang menyenangkan, namun tetap kita mengikuti aturan yang ada, tetap kita sopan santun meskipun kita bermain.
Lalu, apa saja adab dalam bermain? Yang pertama, adab atau aturan yang harus diperhatikan ketika bermain. Tentunya tidak boleh curang, tidak boleh licik dalam bermain. Baik dengan teman, dengan kakak kelas, dengan keluarga, ataupun dengan saudara, ketika kita bermain kita nggak boleh curang, nggak boleh licik. Harus tetap jujur meskipun hanya bermain. Contohnya nih, ketika bermain bola misalkan, ataupun ketika bermain petak umpet, nah nggak boleh curang ya, harus tetap jujur. Lalu, yang paling penting sebelum bermain, silahkan anak-anak meminta izin dulu kepada orang tua, kepada ayah bundanya di rumah kalau anak-anak mau bermain. Jika bermainnya tidak didampingi oleh orang tua, maka kita harus izin. Sebelum keluar main, setelah izin, lalu kita salim atau suntangan kepada orang tua. Kemudian ucapkanlah salam assalamualaikum ketika kita keluar dari rumah. Yang selanjutnya, tidak boleh main terlalu jauh jika tidak didampingi orang tua ataupun orang dewasa. Tidak boleh juga main di tempat yang berbahaya. Contohnya, tempat berbahaya kita main di pinggir jalan. Yang dekat jalan raya tentunya kan banyak mobil, motor, banyak truk besar yang lewat, makanya kita nggak boleh main di pinggir jalan. Diusahakan main di tempat yang aman, di halaman rumah, ataupun di taman, ataupun di tempat-tempat yang tidak terlalu banyak kendaraan-kendaraan yang lewat. Lalu yang keempatnya, bermain di tempat yang aman. Tadi seperti yang dijelaskan, kita cari tempat yang aman untuk bermain. Tidak boleh juga main terlalu jauh. Dalam bermain pun jangan sampai kita mengganggu orang lain, teriak-teriak, berisik, atau bahkan misalkan membuat kegaduhan, membuat kerusuhan dalam bermain. Jangan sampai ketika kita bermain, kita merusak tanaman orang lain, ataupun kita menyakiti orang lain. Nggak boleh ya, harus tetap rukun, harus tetap menyenangkan dan tidak menyakiti yang lain, atau bahkan sampai mengganggu. Apalagi jika anak-anak mengetahui bahwa ada tetangga yang sakit, kita mainnya teriak-teriak, berisik. Nah, itu harus dihindari. Yang selanjutnya, selalu rukun dengan teman. Ketika bermain, jangan sampai sesudah bermain malah jadi berantem sama temannya. Harus tetap rukun. Harus tetap saling menghargai, saling menyayangi, dan kalau misalkan ada kesalahan, hendaklah kita langsung meminta maaf. Dan apabila ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan. Serta misalkan ketika ada teman yang jatuh ataupun membutuhkan bantuan kita pada saat sedang bermain, maka hendaklah kita menolongnya. Anak-anak, itu adalah adab bermain. Sebelumnya kita sudah membahas adab mengaji, maka mari bersama-sama kita lakukan, kita ikuti aturan-aturan baik dalam bermain ataupun dalam mengaji, maka kita laksanakan. Karena insya Allah selain kita akan disayang Allah, kita pun akan disenangi baik oleh orang-orang di sekitar kita, oleh teman kita, oleh keluarga kita apabila kita mengikuti adab-adab tersebut. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan boleh ditanyakan, boleh langsung chat Bu Wilda ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatannya. Silahkan tolong Bu Wilda minta tolong anak-anak mengisi latihannya halaman 85, cukup bagian 1 saja. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.